Hai guys, seperti biasa sudah hari Sabtu, berarti sudah waktunya gua untuk mereview episode terbaru web drama Treasure The Mysterious Class. Minggu ini sudah masuk episode ke-7 dan prediksi gua selama ini kembali benar, tapi gua malah sedih nontonnya. Ini adalah salah satu episode paling bikin kita sedih, paling bikin kita baper. So gak perlu berpanjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke reviewnya. Oke, mari kita bahas plotnya sedikit. Jadi, melanjutkan episode ke-6 kemarin, di mana akhirnya Ruto mengakui ke teman-teman sekelasnya bahwa dia adalah hantu. Dan respon teman-teman sekelasnya tentunya terkejut. Cuma di sini hampir ada plot hole, tapi pinter banget penulisnya. Gue waktu nonton adegan di kelas di mana teman-temannya malah marah dan kaget tapi tidak takut. Gue bertanya-tanya, bukannya dari kemarin mereka pada takut sama hantu ya? Giliran Ruto ngaku kalau dia hantu dengan lampu yang sempat kelap-kelip, kok mereka nyantai aja gitu. Tapi terjawab juga di drama ini di adegan kamar di mana Hyun Suk bilang, aku kira aku akan takut melihat hantu, tetapi melihat Haruto nggak takut gitu karena Haruto terasa friendly gitu. Jadi gue sekali lagi salut gue sama penulisnya, mantep. Hampir jadi plot hole, hampir jadi lubang dalam cerita, tapi ditambal sama dia di scene selanjutnya gitu. Balik ke adegan awal, sumpah di adegan awal gue bisa paham kenapa Yeda marah banget. Gue bisa paham kenapa Junkyu marah banget. Junkyu marah banget karena ngerasa temen deketnya Haruto mungkin yang paling deket gitu, tapi ngerasa dibohongin. Junkyu sama Jihoon masuk nih alasan keselnya. Yedam kesel karena kemarin-kemarin Yedam sama Hyun Suk itu sempet ngebela Haruto bahwa gak mungkin Haruto hantunya, Haruto tuh makan kacang merah lah, Haruto begini lah gitu. Jadi mereka merasa dihianati dong. Yang paling gua kesel, Jungwon pakai ngomong menjijikan lagi ke Haruto. Sorry Jungwon, lu adalah magnet di Treasure. Gue seneng sama lu dari zaman YG Treasure Box. Cuman sumpah karakter lu di web drama ini bener-bener kalau temen gua tuh udah puk sekali itu lumayan tuh kesel bet gua sama Jungwon. Tapi nggak apa-apa. Ini tandanya Jungwon aktingnya sangat baik, bener-bener ngeselinnya dapet banget gitu ya. Jungwon si maknai ucul-ucul hilang tuh di otak gua gara-gara nonton drama ini Jungwon. Top lah pokoknya, Jungwon juara banget gitu. Scene-nya berlanjut dimana akhirnya mereka semua galau kan. Ada yang mikir, ini kita usir Haruto apa enggak? Masiho sempat ngerasa agak kasihan. Yedam malah bilang, ngapain lu kasihan? Karena Yedam sekali lagi, kesalnya Yedam masuk akal banget karena dia sempat ngebela Haruto. Dia nggak ada kepikiran Haruto. Tahu-tahu Haruto hantunya, wajar dia agak kesel gitu. Yang keren di sini Doyoung waktu mereka diskusi bertiga, Junghwan, Doyoung sama Hyun Suk sempat nanya ke Doyoung, kira-kira Doyoung setuju nggak bakal diusir. Doyoung masih ragu-ragu tuh karena dia ketua kelas kan, dia yang harus apa ya bahasanya, ngelit, yang mimpin, yang harus bersikap bijak gitu. Tapi lagi-lagi drama ini memberikan motif yang kuat untuk kekesalan atau kebaikan dari karakter-karakternya. Di episode ini lagi-lagi Doyoung yang awalnya belum memutuskan akan mengusir Haruto atau enggak, ketika dia akhirnya minta surat rekomendasi ke wali kelasnya, terus wali kelasnya malah marah. Surat rekomendasi apaan? Lo aja gak bisa ngatur kelas gitu. Baru dia akhirnya kesel dan karena kekesalannya dia memutuskan untuk bikin voting untuk mengusir Haruto. Make sense jadinya. Kita ngerasain Doyoung ini sebenarnya nggak jahat-jahat banget. Nggak tahu aslinya kayak gimana gitu ya, tapi di drama ini sebenarnya karakternya nggak jahat gitu. Dia itu ditekan sama keadaan, makanya bisa bersikap seperti itu. Jadi gue masuk relate gue kenapa Doyoung bisa seperti itu. Mungkin kalau gue ada di posisi Doyoung, di mana gue disuruh orang tua gue harus dapat surat rekomendasi buat beasiswa, kayaknya gue akan ngelakuin hal yang sama Doyoung gitu. Jadi Doyoung juga bagus ngasih actingnya di sini gitu. Jadi sekali lagi tepuk tangan lah buat dramanya, mantap jiwa. Dan di sini tentu yang pingin banget gue highlight adalah alasan Haruto ada di kelas itu. Gue kemarin udah memprediksi bahwa gue yakin di episode terakhir nanti akan ditunjukin kalau Ruto itu adalah hantu di kelas itu. Akan ditunjukin masa lalunya Haruto yang bikin orang-orang jadi peduli sama Haruto. Dan ternyata prediksi gue bener gitu. Cuman yang gue gak nyangka ceritanya akan seperti ini. Ternyata Haruto adalah murid di kelas itu yang jarang masuk karena dia badannya lemah dan sakit gitu. Dan ini yang keren, alasan kenapa Haruto gentayangan di kelas itu ternyata selain karena dia kangen sekolah, dia pingin sekolah, sebenarnya adalah karena lokernya. Ternyata loker Ruto yang gak bisa dibuka di awal-awal episode 3 itu ternyata isinya adalah abunya Haruto gitu.
Yang salah ternyata adalah si bapaknya Haruto, Bapak Satpam ini. Kenapa dia naruh abunya bukan di tempat lain, bukan di rumah, bukan di, kan kalau di drama Korea ada tempat penyimpanan abu gitu, ada gedung tempat penyimpanan abu gitu. Kenapa dia naruhnya di kelas? Pak, hey Pak, Anda bikin kelas jadi horor jadinya gitu. Dan yang paling gua kasihin adalah ini salah satu yang nggak kejawab, tapi menurut gua keren idenya. Ternyata Haruto sudah ada di kelas itu selama 10 tahun. Sejak dia meninggal ditaruh, ini interpretasi gue ya, sejak abunya ditaruh, Haruto tuh udah ada di kelas itu. Dan bertahun-tahun kelasnya ganti-ganti, nggak bisa ada yang lihat dia gitu di kelas itu. Begitu angkatannya si Junkyu, angkatannya si Yedam ini, tiba-tiba mereka bisa lihat Haruto gitu. Dan yang keren lagi kan kayak sampai wali kelasnya ternyata bisa lihat juga, karena ternyata wali kelasnya adalah angkatannya si Haruto kan. Kalau gua nggak salah di akhir sempat bilang, guru yang satu lagi sempat bilang, waktu lu masih murid gua. Jadi guru yang satu lagi ternyata gurunya si wali kelas juga gitu. Waktu lu masih murid gua, dulu ada yang meninggal katanya, jarang masuk, Haruto namanya. Kalau gua nggak salah inget segitu ya, sepenangkapan gua gitu. Koreksi kalau salah di bawah gitu. Yang bikin gurunya jadi bara gitu. Jadi si Haruto ini ada di sana karena dia memang sebenarnya pengen sekolah, meninggal dengan rasa yang sebenarnya masih pengen sekolah, dan abunya ditaruh di sana. Cuman gue harus bilang maaf Bapak Satpam, kalau buat gue aktingnya Bapak Satpam nangis agak kurang gitu. Cuman oke lah, apresiasi, udah mantep, udah berusaha dia gitu. Cuman Bapak Satpam kayaknya bukan aktor yang punya jam terbang tinggi sehingga adegan nangisnya kurang aja gitu. Cuman adegan sedihnya Naruto malah yang dapet di gua gitu. Dan yang gue paling senang lagi di sini Asahi. Dari kemarin kita cepet curiga sama Asahi kayak sempet nuduh Haruto gitu, tapi kan Asahi itu udah tahu dari awal ya kalau Haruto itu hantunya gitu. Cuman dia nggak pernah berusaha bener-bener nerjang Haruto, bener-bener nyerang Haruto, sampai akhirnya di sini dikasih tahu Asahi malah berdamai sama Haruto dan bilang yang penting lu bukan satan gitu, bukan setan. Ternyata yang Asahi takutin adalah Haruto ini adalah setan, sosok jin yang jahat gitu. Ternyata pas tahu Haruto baik, dia malah jadi baik gitu. Dia bahkan nggak voting Haruto untuk cabut dari kelas itu, termasuk Yoshi yang di episode sebelumnya sempat muterin musik dukun kan. Di sini dia malah ngevote Haruto untuk tidak usah diusir gitu. Jadi buat gua bagus banget lah gitu. Dan yang applause juga di sini Junkyu dan Jihoon, karakternya keren banget, sahabat banget. Mereka sempat kecewa tapi mereka nanya dulu ke Jongwoo, ini beneran Naruto nggak sih yang bikin lo luka? Terus setelah enggak, mereka malah minta izin, boleh nggak voting atau dukung Haruto untuk tidak diusir. Dan itu keren banget. Dan sampai di adegan terakhir si Pak Guru, gua harus applause banget Pak Gurunya. Si wali kelas ini dari awal dia cuma dapet di awal doang kan sini, tahu-tahu dia hilang atau dia kecelakaan dan di rumah sakit, kagak ada di drama berapa episode gitu. Sekalinya dia balik, dia menunjukkan acting yang menurut gua sangat pas dan bikin kita berdebar-debar. Waktu dia marah, gue yang takut kayak, aduh Haruto tadi ditonjok nih, weh gitu. Dan member Treasure bener-bener kayak murid yang ketakutan gurunya marah gitu. Gue ngeliat kayak, jangan dipukul. Gue bilang kayak gitu. Dan kasihan banget Haruto, harus diakui ini salah satu klimaks sedih, dan kayaknya episode terakhir minggu depan itu akan sedih banget guys. Aduh, sekali lagi gua nggak tahu ujungnya bakal diusir, beneran didatangin dukun atau enggak, beneran akan diusir atau enggak, tapi udah merujuk ke adegan sedih dia di sini aja buat gua. Ketika akhirnya Naruto dimarahin dan wali kelasnya bilang ke anak-anak kelas, nggak ada lagi di kelas ini yang namanya Haruto gitu. Gue yang kayak, gitu. Yang gue bingung kenapa orang-orang ini ribet banget sih ya. Haruto kan nggak ganggu ya, biarin aja hari kelas dia belajar gitu. Atau dia kan gak ganggu anak kelas lain. Kalau anak kelasnya kagak diapa-apain sama dia. Oh iya, itu lagi, Haruto membela diri. Kalau ternyata yang membuat Jongwoo terluka itu bukan dia, berarti dugaan gua yang kemarin yang gua pikir salah ternyata bener. Ternyata ada hantu satu lagi yang berusaha mengganggu mereka gitu. Mungkin Haruto dari kemarin berusaha untuk ngejar hantu itu tapi nggak bisa gitu. Nah ini siapa sih hantu ini? Gua rasa hantu yang nindih si Jaehyuk sih kalau kata gua gitu. Jadi ya greget lah gitu. Gue pengen di episode terakhir, pengennya gua nggak tahu ini bakal jadi apa enggak. Di episode terakhir terbukti kalau Haruto itu tidak jahat, dan ternyata Haruto justru membantu teman-temannya mengusir si iblis jahat yang sempet nindih Jaehyuk dan juga menakut-nakutin mereka di acara festival. Jadi mari kita tunggu seperti apa kelanjutan episode terakhir. Gue benar-benar deg-degan. Dan Teme siapin, kayaknya Jumat depan lo harus beli tisu. Men, kayaknya bakal sedih banget di terakhir dan ya siapin hati gitu. Dan
Aduh, gue nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Gue tetap sedih di episode ini. Gue yakin minggu depan bakal lebih sedih lagi. Jadi sekali lagi, siap-siap teme. Siap-siap. So guys, jadi itu aja review gue untuk video kali ini. Kalau kalian suka video ini, silahkan like dan share ke teman-teman teme kalian. Kalau kalian mau kenal gue, kalian bisa follow gue di Instagram. Dan kalau belum subscribe channel gue, silahkan di subscribe. Sekian dari gue. Bye.